Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Renungan Pagi Terang Hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja. Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang sedang Anda alami. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita bersama-sama datang kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa ketika kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, sehingga seluruh keluarga kami benar-benar Tuhan menerima berkat yang dari Tuhan, semuanya terbaik untuk kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih sehingga kami boleh yakin Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami, yang dengan segala kasih setia-Mu setia memelihara setiap keluarga kami, menyembuhkan kami ketika kami sakit, menolong kehidupan kami tatkala kami harus menghadapi persoalan hidup. Demikian pula Tuhan, Engkau juga Tuhan yang melindungi, membela dan melepaskan kami daripada yang jahat. Sekarang Tuhan, saatnya kami hendak mendengar akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan tentang ke-12 ucapan kutuk. Ini yang ke-9. Saya bacakan Ulangan 27 ayat 14 dan ayatnya yang ke-23. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Bapak Ibu, kita dikagetkan dengan peringatan yang ke-9, yaitu terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Mungkin kita sedang bertanya, apakah peristiwa seperti ini memang ada terjadi? Saudara, jika hal ini tidak ada, tentunya Alkitab tidak memperingatkannya. Tetapi justru di zaman Musa, hal tersebut telah diperingatkan. Artinya, telah banyak bangsa Israel berbuat yang demikian, yang berdosa, yang tidak senonoh, sehingga menimbulkan murka kepada Tuhan. Saudara, sesuatu yang kemudian diperingatkan oleh Tuhan lagi tentang salah satu bentuk dosa seksual. Ternyata dosa seksual bisa merambah kemana-mana. Dosa seksual ternyata tidak kompromi dengan siapa orang melakukannya. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan ini dengan mertua perempuannya sendiri, yang mungkin memiliki usia yang masih relatif cukup muda, sehingga menantu bisa berzina dengan mertua perempuannya. Oleh karena itu saudara, kita pun melihat, kita pun menyaksikan peristiwa yang seperti ini mungkin juga ada terjadi di antara
sahabat-sahabat Anda sendiri, teman-teman kita sendiri, atau mungkin masyarakat di mana kita tinggal, yang sementara waktu kita mengetahui perbuatan dosa mereka. Oleh karena itu, saudara, menjadi pilihan kita apa yang hendak kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mungkin ketika kita diberi kesehatan yang prima, kita diberi tubuh yang atletis, kemudian diberi kesuksesan, diberi rupawan oleh Tuhan, apa yang kita mau pergunakan? Pastilah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita inginkan hidup benar, hidup yang menghormati Tuhan. Seperti Yusuf di tanah Mesir, dia adalah seorang yang sangat rupawan, sebagai seorang pemuda yang gagah dan tampan, tetapi dia adalah anak Tuhan yang sangat mencintai dan mengasihi Tuhannya. Sehingga ketika dosa seksual itu mengintip akan hidupnya, Yusuf memilih mengambil satu langkah, yaitu meninggalkan istri Potifar yang mengajak dia untuk berzina. Nah saudara, Yusuf inilah sebagai teladan kita sebagai seorang laki-laki, dan hal itu pastilah bukan sesuatu yang mudah yang bisa dilakukan oleh setiap laki-laki. Apalagi jika kesempatan itu betul-betul ada, kesempatan itu begitu terbuka, di mana orang bisa berbuat tanpa ada saksi mata yang menyaksikan pelanggaran yang kita lakukan. Bisa saja kita menjadi tergoda, apalagi jika lawan jenis kita, termasuk apa yang dikatakan ini tadi di dalam Alkitab tadi, mertuanya perempuan itu adalah sosok pribadi yang rupawan, yang menarik dengan usianya yang masih relatif cukup muda. Maka hal tersebut bisa saja orang tergelincir di dalam dosa. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah hati-hati, tipu daya iblis menjerat anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa. Yang paling efektif dan yang sudah terbukti adalah dengan daya tarik seksual. Oleh karena itu, di dalam ke-12 ucapan kutuk ini pun, saudara, telah berkali-kali disampaikan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan seksual. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan dosa seksual, sebab dosa seksual adalah dosa yang paling mudah membuat siapapun jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya Anda harus bersiap-siap, berkemas-kemas menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tiba di rumahmu kembali di tengah-tengah para kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Serta Tuhan juga berkenan memberkati engkau dengan kemenangan yang berkelimpahan, seiring dengan semua kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini